aku nggak tahu cara masaknya, yaudah ini tuh sebagian aku tumis. Pas dia masuk ke dapur itu, ya Tuhan, kamu tuh ngapain? Kamu tuh ngapain gitu? Kan pantas aja dipukul-pukul, nggak ini ternyata ini kan ronde gitu. Apa dia beli ronde bukan telur? Iya. Ya, suatu hari ada suatu momen ya, kakaknya majikan saya ini ngelarang saya untuk naik ke atas teman-temannya. Ternyata halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Nur Daily Vlog. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan di video kali ini aku mau sedikit sharing atau sedikit berbagi pengalaman saya, bagaimana pertama kali saya di Taiwan nih. Jadi pas pertama kali di Taiwan itu sebenarnya saya juga nggak, untuk bahasa Mandarin saya benar-benar nggak bisa, karena pada saat itu pas di PT itu sebenarnya saya di PT itu lumayan lama ya. Jadi karena pada saat itu kalau di PT itu yang dipilih sama majikan Taiwan itu yang memiliki badan lumayan berbobot. Terus karena kan kalau di Taiwan itu jobnya itu jaga lansia ya, beda sama yang di Hong Kong yang kebanyakan jaga anak-anak. Jadi harus memiliki badan yang lumayan kekar ya. Dan karena pada saat itu berat badan saya itu cuma 44 teman-teman. Jadi setiap kali ini apa namanya kayak seleksi kayak gitu, pasti kalau untuk bahasa saya bisa ya kalau di PT. Cuman pas kalau seleksi untuk ini dari penampilan saya selalu ditolak. Makanya waktu itu saya lumayan lama di PT. Terus udah beberapa kali interview majikan juga pada saat itu. Terus ujung-ujungnya sama teman-teman ditolak karena ya itu tadi berat badan saya itu cuma 44 waktu itu. Dan kebanyakan lansia di Taiwan itu beratnya itu sekitar 50 sampai 60 seperti itu. Apalagi kalau yang dijaga itu kakek-kakek ya, tuh lebih beratnya lebih berat lagi ya. Karena kalau untuk nenek sih mungkin ada yang lebih ringan dari itu, tapi dikira-kiranya segitu. Nah pada akhirnya waktu itu pas interview saya tuh diterima, dan majikan saya itu yang laki-laki pada saat itu katanya orang Arab, dan yang perempuan itu orang Taiwan. Jadi orang Arab itu nikah sama orang Taiwan. Dan pekerjaan saya itu cuman bersih-bersih rumah sama masak. Terus kalau untuk bahasa mereka katanya nggak terlalu mengharuskan bisa bahasa Mandarin, yang penting bisa bahasa Inggris. Karena kalau majikannya katanya bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah lega ya, karena jujur untuk bahasa Mandarin pada saat itu bagi saya asing. Karena memang saya nggak pernah saya bisa bahasa Mandarin itu ya pas masuk PT teman-teman. Jadi pas di kehidupan nyatanya itu saya belum pernah sih nonton kayak drama Taiwan ya waktu itu yang terkenal yang kayak FC atau itu F4. Pada saat itu pernah nonton sih, cuman kan di drama ya, kalau kenyataannya kan nggak pernah. Dan saya juga belum pernah punya pengalaman kerja pada saat itu yang kerja maksudnya yang agak jauh gitu, belum pernah gitu. Jadi pada saat itu setelah interview itu akhirnya setelah beberapa minggu kemudian saya berangkat. Dan pas saya nyampe di Taiwan itu teman-teman, pas pertama nyampe itu pas minggu pertama, saya nyampainya kalau nggak salah Selasa atau Rabu ya. Terus Sabtunya itu Imlek teman-teman. Jadi kalau pada saat itu pas musim dingin-dinginnya teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin pertama kali ke Taiwan terus pas musim dingin. Dan kalau aku kan nggak tahu ya waktu itu kalau di
musim dingin tuh bisa sedingin itu. Dan untuk baju-baju ya, meskipun saya bawa jaket ya, tapi kayaknya masih kurang, karena kan jaketnya itu aku pikir ya mungkin kira-kira pakai jaket ini udah cukup, ternyata enggak teman-teman. Saking dinginnya itu alhamdulillahnya sih waktu itu majikan saya juga ngasih beberapa jaket, tapi yang tidak sesuai realita itu ternyata majikan saya itu yang bisa bahasa Inggris itu cuman majikan cowok teman-teman, yang tadi yang majikan saya yang laki-laki yang nikah yang orang Arab itu. Dan kalau yang perempuan orang Taiwannya itu tetap ternyata pakai bahasa Mandarin, sedangkan bahasa Mandarin yang saya pelajari di PT itu ternyata semuanya beda teman-teman. Jadi dari segi ngomongnya, dari caranya, semuanya beda, nggak ada yang sama. Jadi pas nyampe itu ya kayak gitu deh. Kalau majikan perempuanku sih orangnya baik, maksudnya dia agak sedikit bisa bahasa Inggris sih, cuman kalau bahasa Inggrisnya orang Taiwan itu beda banget, cara ngomongnya itu sangat beda teman-teman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya orang Taiwan itu mereka itu kayak diakhiri huruf S gitu, jadi aku yang harus berpikir ini kira-kira artinya apa kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dia ngerti sih. Cuman yang bikin saya nggak betah itu ternyata majikan saya yang perempuan itu tinggal satu rumah sama kakaknya. Jadi majikan saya itu punya dua lantai apartemen ya, waktu itu aku tinggalnya di apartemen. Jadi beliau tuh tinggal kalau nggak salah di lantai 3, terus kakaknya tuh di lantai 4. Dan di dalam rumah itu ada tangga, langsung tangga gitu ya, jadi kalau mau ke lantai 4 itu nggak perlu naik lift, jadi cuman lewat tangga seperti itu. Dan untuk lantai 4 itu ada dapur, maksudnya yang dapur untuk masak-masak itu di lantai 4. Jadi kalau misalnya pas masak-masak itu harus naik ke lantai 4. Sedangkan untuk kamar saya itu di lantai 3, sama majikan saya itu di lantai 2. Dan kalau di lantai 4 itu kakaknya majikan sama anak laki-laki majikan yang paling bontot ya. Dan anak laki-lakinya itu usianya itu lebih tua setahun dari saya, jadi dia lebih tua setahun dari saya, jadi masih sepantaran gitu sih. Jadi dia sering bantu, misalnya mereka ngomong apa saya nggak paham, dia bisa bantu karena kan kebetulan dia kan bahasa Inggrisnya bagus juga kan. Nah pada saat itu pas musim Imlek itu kan tradisi orang Taiwan itu harus masak-masak yang super banyak gitu ya teman-teman. Jadi pada saat itu masak yang super banyak, sedangkan saya sendiri tuh nggak tahu teman-teman cara masakan Thailand tuh nggak tahu ya, walaupun pada saat itu di PT itu diajarin cara masak ini. Ternyata kan kalau di PT itu kan cuman masak kayak capcay, terus kayak masakan telur sama tomat semua seperti itu. Dan kenyataannya nggak gitu, kalau mereka itu pas musim dingin atau pas Imlek datang itu yang dimasak bukan seperti itu. Jadi mereka itu masak kayak ini. Kalau nama Indonesianya itu apa ya? Oh iya, sapu-sapu. Jadi pada saat itu kan masak sapu-sapu, kan nggak tahu kan, kebetulan aku di Indo juga nggak pernah makan namanya sapu-sapu itu. Nah pada saat itu sama kan kalau masak itu sama kakaknya majikan, karena majikan perempuan itu jarang di dapur. Aduh dia heboh sekali teman-teman. Jadi di dapur itu kamu harus ini, sedangkan saya tuh nggak ngerti dia ngomong apa. Terus kayak aneh aja ya masakan, ternyata masakan sapu-sapu tuh menurut saya aneh gitu. Saya kira kan kalau di dalam pikiran saya kalau masak itu ditumis, dikasih penyedap rasa, dikasih garam, udah gitu aja. Ternyata enggak teman-teman, dia kan kalau sapu-sapu itu kan cuma direbus gitu, kayak ada daging, ada kayak jamur, dan aneka lainnya cuma direbus-rebus aja. Terus ada lagi itu kan semuanya cuma direbus-rebus gitu. Nah pada saat itu kalian tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku tuh kan pada saat itu kan bilang gini, udah disuci semua, saya mau ganti baju dulu, nanti saya akan ajarin kamu gitu.
Sebenarnya dia ngomong kayak gitu, cuman di dalam pikiran saya itu udah kamu masak aja dulu, nanti saya akan kesini lagi. Dalam pikiran saya kan kayak gitu. Udah, karena aku nggak tahu cara masaknya, yaudah ini tuh sebagian aku tumis. Pas dia masuk ke dapur itu, ya Tuhan, kamu tuh ngapain? Kamu tuh ngapain gitu? Dia yang kayak ngamuk-ngamuk kayak gitu. Akhirnya terus anaknya majikanku yang cowok itu kan karena denger bibinya teriak-teriak, akhirnya dia masuk dapur. Ada apa? Lihat, dia menghancurkan semua masakan saya. Lihat apa yang dia lakukan. Aduh, ini gimana ini? Sebentar lagi orang-orang pada ngumpul kan, karena kalau kebiasaan keluarga di sana ya, kalau pas malam Imlek itu kan ngumpul-ngumpul bareng keluarga kan. Nah, pada saat itu kurang 1 jam ya, mereka itu kita udah persiapan kurang 1 jam itu harus selesai. Nah, sedangkan bahan-bahannya udah aku acak-acak kan, tahu sendiri. Akhirnya dia tuh nelpon menantunya majikan saya waktu itu. Dan alhamdulillahnya menantu majikan saya itu, menantunya kan cewek, alhamdulillahnya dia orangnya baik. Pas dia datang, dia masuk dapur, kan dia beli bahan-bahan yang udah aku berantakin tadi kan. Nah, dia ke dapur itu, dia karena kebetulan kalau menantunya majikan saya ini, dia aslinya orang Taiwan, tapi dia lama tinggal di Amerika. Jadi dia bisa bahasa Inggrisnya bagus. Dia ngomong kayak bahasa Inggrisnya gini, oh ini tuh namanya sapu-sapu, kalau masak ini tuh caranya kayak gini. Kalau di Taiwan itu nggak semua masakannya itu harus ditumis, dikasih penyedap rasa, dikasih ini, enggak gitu. Ada kalanya yang ada direbus, ada yang ini. Jadi kamu harus banyak belajar kayak gitu, yang ngomongin. Yes, banyak deh saya belajar banyak dari dia gitu. Akhirnya alhamdulillahnya sih malam itu selamat ya teman-teman. Jadi gara-gara menantunya majikan saya ini selamat. Tapi di hari-hari selanjutnya juga sama teman-teman. Kalau pas lagi di dapur itu saya sering ngerencokin kakaknya majikan, karena jujur ya, kakaknya majikan saya itu ternyata beliau ini memiliki darah tinggi ya. Jadi beliau itu suka sekali emosi, dikit-dikit emosi. Kadang pernah ya waktu itu, kalau habis Imlek itu biasanya di Taiwan itu kan makan yang namanya Dangyuan. Dangyuan itu kalau di rumah itu kayak ronde teman-teman, yang untuk menghangatkan tubuh itu kan. Tapi kalau di Indonesia kan rondenya agak kecil kan. Kalau di Taiwan itu ada sih yang agak kecil, ada, cuman ada yang isiannya itu kayak apa ya namanya, apa tuh namanya, kacang tanah gitu, tapi terus agak gede gitu, kalian mungkin segede telur ayam kampung ya, kalau di sini juga ada. Nah, pada saat itu pas pulang kerja, aku lihat kan pasti dapur, aku lihat kakaknya majikanku itu beli telur. Nah, beli telur itu kan kayak bungkusan kayak gitu kan. Nah, besoknya lagi dia kan bilang sama saya, kamu beli ini apa? Beli telur kayak yang kayak kemarin aku beli di Seven kan. Kebetulan depannya rumahnya majikan saya itu kalau turun itu kan ada Seven kan. Nah, saya belinya di situ teman-teman. Jadi kalau pas musim ada apa, makanan kayak ronde gitu kan, di Seven itu stoknya banyak kan. Jadi aku kan waktu itu kan baru pertama kali yang namanya masuk Seven, itu baru pertama kali teman-teman. Jadi pas masuk itu, aku kan nggak tahu, kalau aku pikir telurnya itu kan dikasih. Aku pikir telurnya itu ditaruh di dalam kulkas gitu teman-teman. Ternyata kalau di Seven itu telurnya nggak ditaruh di luar aja. Nah, pas masuk itu kebetulan pandangan mata saya tuh ada melihat di sesuatu di kulkas itu. Dan ya itu tadi yang aku omongin itu, ronde gitu. Nah, akhirnya aku beli, aku bawa pulang. Ternyata kulkasnya itu dalam bentuk freezer teman-teman. Cuman yang nggak aku pikirkan, kok harusnya waktu itu aku mikir ya, kayak masa iya telur
ditaruh di freezer kan. Nah, tapi pada saat itu aku tuh nggak mikir sampai situ teman-teman. Ya udah aku bawa pulang. Terus pada saat itu karena kakaknya majikanku itu suka sebel kan kalau lihat aku di dapur itu, karena kan nggak paham kan bahasa dia. Akhirnya ini, yaudah taruh di situ aja biar aku masak sendiri. Aku lagi moodku lagi bagus, nggak mau kamu rusak. Yaudah akhirnya kan aku turun kan. Nah aku turun, terus baru aja turun nyampe tangga paling bawah, tuh dia udah manggil saya. Yaudah manggil naik. Ini apa namanya, yang ronde kan kalau dimasukkan ke dalam freezer kan keras kan. Nah beliau itu di ini rondenya diambil, terus karena kebetulan pas aku nyampe itu dia kan bilang itu kamu keluarin ditaruh ke dalam wadah gitu. Yaudah akhirnya kan aku taruh ke dalam wadah kan, jadi dia nggak ngeh kan kalau yang aku beli tadi kan ronde. Nah akhirnya dia ambil satu terus dikotak-kotak gitu, terus dia ngomong gini, ini apaan sih kok keras kayak gini. Aku pikir kalau ini, aku kan nggak tahu dia ngomong apa karena aku diem aja di situ. Akhirnya kan dia ngomong manggil itu keponakannya itu, dia manggil suruh masuk. Kamu tanyain sama dia tadi dia beli apa gitu. Jadi kan akhirnya dia tanya kan ke saya, ini kamu tadi beli apa gitu. Lah tadi kan dia nyuruh saya beli telur kan ke seven bawah. Ya, katanya telur. Terus dia lihat mana bungkusnya gitu. Aku buang di tempat sampah, terus aku ambil kan bungkusnya. Mereka berdua tuh ketawa teman-teman. Ya Tuhan, pantas anaknya majikan saya ngerti ngomongan majikan saya ngomong apa. Dia ngomong kayak gini, ya Tuhan, pantas aja dipukul-pukul, nggak ini ternyata ini kan ronde gitu. Apa dia beli ronde bukan telur? Iya. Jadi kakaknya majikan saya itu mau bikin telur kecap ya, yang dimasak sama kecap itu kan. Kalau di Indonesia kayak telur bacem gitu. Jadi ronde itu udah dikecapin semua, dia itu udah nyiapin kecap itu kan mau dibikin gitu. Akhirnya dia gini, ya Tuhan, masa iya dia beli dia nggak bisa bedain antara telur sama ronde gitu. aku kadang kalau keinget itu lucu aja, mikir kok iya sih, harusnya aku tuh bisa bedain kan antara ronde sama telur. Tapi cuman aku kan nggak tahu kan kalau di sini itu ada rondenya tuh segede itu. Aku pikir yang bulat itu ya telur gitu. Jadi ya udah sih aku ambil aja gitu. Ya udah akhirnya pada saat setelah perkara saya yang nggak bisa bahasa Mandarin untuk masak sayur-sayuran, atau kadang disuruh beli sayuran ke pasar itu berantakan nggak sesuai selera dia. Nah pada suatu hari ada suatu momen ya, kakaknya majikan saya ini ngelarang saya untuk naik ke atas teman-temannya. Ternyata karena dapurnya tuh lebar ya, kalau nggak salah itu 4 kali 3 meter, 5 kali 4 atau 4 kali 3, pokoknya lebar lah. Jadi dapurnya itu yang agak pendek itu ditempelin itu teman-teman, yang kayak nama-nama sayuran, nama-nama daging, nama-nama alat kendaraan, nama-nama cemilan, pokoknya semuanya itu ada, pokoknya yang dari nama-nama itu ada. Misalnya sayuran A itu bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya apa, bahasa Mandarinnya apa gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dia nyuruh saya ke pasar, kamu beli ini gitu. Terus kalau pas masak itu dia tuh nyuruh gini, kalau kamu lagi di dapur dan misalnya nggak lagi ngapa-ngapain atau lagi nungguin masakan, kamu hafalin gitu. Misalnya sehari kamu masak ngehafalin 2 atau 3 kata, jadi kan lumayan juga gitu. Akhirnya dari saat itu alhamdulillah sih, selama 6 bulan pertama alhamdulillah saya udah bisa dari yang namanya sayuran, daging, alat transportasi yang kayak supermarket kan. Kalau di sini ada macam-macam supermarket kan, kayak ada kelontong apa,
terus 7-Eleven itu apa, Family Mart itu apa, terus kayak aneka macam supermarket, kayak Watson itu kalau bahasa Mandarinnya apa aku ngerti semuanya teman-teman. Jadi terus kayak baju misalnya, misal baju terusan apa, baju dalaman apa saya ngerti, sepatu, terus misalnya kayak kunting, kayak sendok garpu, semuanya aku tuh bisa teman-teman. Jadi sebenarnya saya mau terima kasih sekali buat Bibi ini ya, karena jujur ya, kalau beliau itu nggak melakukan hal seperti itu ke saya, mungkin sampai detik ini pun saya nggak bisa bahasa Mandarin teman-teman. Jadi terima kasih sekali. Dan pas pas terakhir saya mau pulang ke Indonesia, beliau itu manggil saya dan bilang kayak gini sama saya minta maaf kalau mungkin selama ini saya itu ada perlakuan atau tingkah laku saya yang kurang baik atau kurang sopan ke kamu, saya minta maaf gitu. Karena jujur ya, saya ini ada penyakit darah tinggi, dan untuk menjaga emosi itu agak susah. Terus kamu kan tahu sendiri, pas kamu awal datang itu semuanya nggak bisa gitu. Dan sebenarnya saya di sisi lain saya juga mau mendidik kamu, karena sebelum saya itu juga ada kan anak Indo, tapi dia tipe orang yang nggak mau belajar. Padahal dulu dia juga sama, dibelikan kayak nama-nama sayuran, tapi dia nggak mau baca. Cuman karena kamu tuh, waktu aku lihat kamu tuh mau belajar gitu, akhirnya ya udah, dan kamu tipe orang penakut kan, makanya aku takut-takutin sering gini-gini. Sebenarnya itu cuman biar kamu bisa belajar aja kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru datang atau yang mau ke Taiwan, kalian jangan pernah takut ya teman-teman, dan kalian harus belajar ya. Misalnya belajar itu nggak harus hari ini semuanya bisa Mandarin, enggak teman-teman. Kalian bisa ya belajar misalnya hari ini 2 atau 3 suku kata aja udah gitu. Jangan kalian nggak perlu ya sehari kalian hafalin 10 kosakata, itu berat teman-teman. Kalian hafalin aja yang kira-kira ringan, misalnya sayuran apa, atau yang kata-kata ringan yang sehari-hari digunakan, itu aja cukup. 2 atau 3 itu aja cukup. Dan karena kalau setiap hari kalian tambahin, kalian ditambah itu hasilnya juga banyak loh teman-teman. Dan mungkin itu sedikit cerita saya ya teman, dan lumayan panjang. Dan alhamdulillah sekarang ini saya tuh udah bisa bahasa Mandarin. Kalau untuk ngobrol santai kayak gitu, saya alhamdulillahnya udah bisa. Dan untuk majikan yang sekarang ini, misalnya beliau tuh lagi curhat atau apa, alhamdulillah saya bisa kata-kata yang maksudnya di luar kata kerja aktivitas saya itu, alhamdulillah saya bisa mencerna. Misalnya kalau diajak majikan saya ngomongin orang, saya juga udah bisa sekarang teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang baru datang, semangat ya teman-teman, dan nggak ada ruginya kalian tuh belajar. Sekian dulu ya video saya kali ini, dan mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.